Shalom, kali ini kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab-kitab Injil, Injil dalam kitab-kitab yang ada di Alkitab. Kalau minggu lalu kita belajar dari Nehemia, kita akan melanjutkan minggu ini di kitab Ester. Wajar sih kalau kita baca kitab Ester itu sebagai kisah moral terhadap sepupu yang berdiri di celah untuk menyelamatkan suatu bangsa. Akibatnya, wanita mungkin diberitahu patuh dan berani seperti Ester, dan juga pria mungkin didorong setia dan bijaksana seperti Mordekai. Dan kita juga mungkin dinasihati jangan sombong seperti Haman agar tidak berakhir di tiang gantungan. Namun, apakah Ester pada dasarnya adalah kisah moral tentang bagaimana kita harus berdiri tegak di tengah penawanan duniawi kita? Atau apakah itu pada akhirnya merupakan pesan Injil tentang kebutuhan kita untuk bergantung pada Yesus Kristus, perantara kita sendiri yang berdiri di celah dan menyelesaikan pembebasan kita. Bagi orang percaya dewasa ini, arti penting kitab Ester adalah bagaimana bahwa kitab ini berkoordinasi dengan bagian yang lain dari Alkitab Perjanjian Lama untuk menggambarkan Yesus sebagai penyelamat dan perantara bagi umat Allah. Seperti yang dikatakan di Lukas 24 ayat 27. Lukas 24 ayat yang ke-27. Lukas 24 ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi. Lalu di ayat yang ke-44, lalu ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu di Yohanes 5 ayat 39 dan 46, kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ayat yang ke-46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Namun yang mengejutkan, baik Mesias maupun Allah sama sekali tidak disebutkan di dalam kitab Ester. Itu adalah satu-satunya kitab dalam kitab suci di mana Allah tampaknya tidak ada. Inti yang ingin disampaikan dapat ditangkap dengan baik dalam pengamatan utama ini. Ketika segala sesuatu tampaknya berada di bawah kendali seseorang yang lalim, yang tidak bertuhan, ketika umat Allah karena dosa mereka sendiri telah kehilangan semua ingatan tentang Dia, tentang identitas yang sebenarnya, dan tentang tanah mereka, Allah tetap bekerja untuk memenuhi janjinya tentang kemenangan akhir atas musuh-musuhnya, seperti yang dikatakan di Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kemenangan kerajaan Allah tidak bergantung pada kesetiaan umat Allah. Bahkan ketika mereka berpikir bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah berbaur atau tetap diam, Allah masih mampu
menyelamatkan. Kitab Ester ini dipenuhi dengan ironi. Bahkan kitab ini dapat dibaca sebagai sindiran atas kesia-siaan upaya untuk mengagalkan rencana Allah. Tuhan mencemooh kekuatan partai politik, pasukan yang besar, atau kekayaan yang luar biasa tampaknya tak terkalahkan. Dengan mudah ia memperlihatkan hikmatnya yang beraneka ragam kepada pemerintah dan penguasa di surga, seperti dikatakan di Efesus 3 ayat yang ke-10. Ia memerintah dengan berdaulat, menggenapi tujuan-tujuannya, entah kita melihatnya atau tidak. Dan inilah kabar baik bagi semua orang percaya yang bertanya-tanya di mana dia berada dalam penderitaan mereka. Kita mungkin tidak melihatnya, ia mungkin tidak ada dalam pikiran, penyebutan, atau ingatan, dan mungkin tampak bahwa ia melupakan kita, atau bahwa dosa-dosa kita akhirnya telah menjauhkannya. Namun itu bukanlah kebenaran. Kebenarannya adalah bahwa Allah sedang membela umatnya dan membangun gerejanya, dan tidak ada apapun, bahkan gerbang maut pun, yang akan menang melawannya, seperti yang dikatakan di Matius 16 ayat yang 18. Matius 16 ayat yang 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada suatu yang bahkan lebih dalam terjadi dalam kitab Ester, di mana di balik drama intrik, istana, dan model karakter, Tuhan itu memerintah di surga, tidak terganggu oleh pertentangan orang-orang di bumi yang terus-menerus percaya pada kekuatan, keindahan ritual, dan ambisi mereka. Kita ingat bahwa Tuhan sendiri memilih untuk mencapai kemenangan terbesar dalam sejarah manusia melalui cara yang paling hina, yaitu seorang perawan yang hamil, juga seorang pria yang ditolak dan disalibkan, roti dan anggur, dan juga kebodohan pesan yang merendahkan umat manusia dan meninggikan juru selamat yang disalibkan. Tuhan senang menghancurkan musuhnya melalui kelemahan salib, menggunakan orang-orang berdosa untuk melaksanakan kehendaknya dan membuat kemuliaan yang besar. Ketika kita membaca tentang kekayaan Ahasveros yang besar dan kekuasaannya yang tampaknya tak terkalahkan, kita harusnya tertawa sinis. Tentu saja Ahasveros berkuasa, tetapi apa yang dapat ia lakukan untuk memisahkan umat Allah dari kasih-Nya? Apa yang dapat dilakukan musuh-musuh Allah untuk memisahkan kita dari kasih Kristus yang dihasilkan dari pemeliharaan Allah atas umat perjanjian ini? Siapa yang dapat menghentikan rencana Allah untuk memberkati kita? Kitab Ester bukan sekedar kisah moral tentang beberapa orang Yahudi yang setia membela Tuhan di tengah-tengah negeri kafir. Lebih mendasar dan hebatnya lagi, kitab ini adalah kisah tentang keinginan Tuhan untuk memuliakan dirinya dan menjadikan putranya indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dalam kehidupan orang-orang buangan yang terasing dan lemah dari kesetiaan perjanjian, seperti kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang
membangun rumah di atas batu karang, dan apabila ada angin yang menerjangnya rumah itu tidak akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you and God bless you.